Hao, ketemu lagi dengan Lao Shi Xinsang dalam pelajaran bahasa Mandarin. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan share video yang saya buat agar bisa menerima info dan video Lao Shi selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. Xie. Hari ini kita mempelajari Hanzi. Hanzi itu aksara Mandarin. Hanzi shi zeme lai de? Dari mana asal usul aksara Mandarin itu? Aksara Cina atau aksara Mandarin adalah aksara yang berupa simbol dan lukisan. Dengan melihat atau menulis aksara Mandarin tanpa menggunakan pinyin atau cara baca, ini berarti Anda tidak dapat menafsirkan bagaimana sebuah aksara itu dilafalkan. Aksara Mandarin sudah 3.000 sampai ada yang bilang 5.000 tahun lebih sejarahnya. Aksara yang pertama sekali ditemukan adalah aksara yang berupa garis yang digambar berdasarkan benda yang sesungguhnya. Contoh, gunung. Aksara rumitnya ya, aksara ini cara bacanya itu shan, artinya gunung. Terus ini kuda ma, ini ri, matahari, ini aksara yue, bulan. Mu, ya mata, mu, pohon atau kayu, chuan sungai, tian sawah, ini ren, orang, ini kou, ini zaman dulu ya, aksara zaman dulu. Kou bacanya, lumen, ya pintu, che itu mobil. Ini aksara Mandarin yang rumit yang masih dipakai di Taiwan, Hong Kong, Macau, dan Malaysia. Tetapi yang aksara sederhana ini adalah aksara yang dipakai oleh Tiongkok dan negara-negara lainnya. Kebanyakan kita sudah memakai aksara sederhana. Selanjutnya, sebelum kita menulis aksara Mandarin, ya, kita akan diajarkan goresan dasar aksara Mandarin itu. Meskipun aksara Mandarin serunya sangat banyak, tetapi komponen atau bagian dari aksara terbatas. Dalam menulis komponen atau aksara Mandarin pasti tidak terlepas dari sejumlah goresan-goresan dasar itu. Bentuk goresan dasar aksara Mandarin adalah bentuk goresan titik dan goresan garis yang terdiri dari 8 jenis jumlahnya yang dasar. Namanya yang ini heng, ya. Cara tulisnya dari kiri ke kanan. Heng. Terus contohnya ini. Ya, ini dua buah heng digabungkan jadi aksara er, 2. Terus shu, ini namanya shu, goresan shu. Dari atas ke bawah harus lurus ya. Jadi aksara ini terbentuk aksara ini ada shu. Heng ini shu, ini bagian shu. Terus pie ini aksara ini goresan dasar pie namanya. Pie itu dari atas ke kiri bawah. Ya, jadi nulis nih pie ini aksara yu itu ada goresan dasar pie-nya. Terus na itu dari kiri ke kanan bawah, gini ya, dari kiri ke kanan bawah, ini na. Jadi waktu kita menulis aksara ini itu ada na, ada goresan dasar na di sini. Terus tian itu titik arah ke kanan bawah saja, kanan bawah gitu, satu goresan ya, ke kanan bawah. Ini waktu kita menulis aksara liu, di sini ada goresan dasarnya ini tian. I, a, san, se, ini ada 2 tian. Ini tian pendek, ini tian panjang. Terus goresan dasar selanjutnya adalah ti. Ti itu dari bawah ke kanan atas. Jadi ti ini langsung satu garis ke, kalau kita menulis pakai ballpoint atau pensil itu satu garis langsung ke atas. Tidak perlu dibikin ada kayak kait begini. Yang ada kait begini itu adalah pakai maupi. Maupi itu namanya apa? Pensil kuas yang dari Tiongkok itu. Terus yang ketujuh, heng ce itu artinya sebenarnya itu patah.
Jadi waktu Anda menulis goresan dasar itu cukup tambahkan heng dengan shu aja, tapi digabung ya. Ce itu patah, bagian yang patah ini. Ce. Jadi waktu kita menulis kou itu i 1, 2, 3 ya. Ini ce namanya. Bagian yang sininya ce. Terus kou itu goresan kait, ini goresan kait. Ada goresan kait. Ini dalam versi buku ada 8 jenis goresan dasar. Selanjutnya, dari 8 goresan dasar itu, Mandarin, ya dari jumlah 8 jenis goresan itu, dibentuklah ada 31 goresan dasar yang terdapat di setiap aksara Mandarin. Misalnya heng, nah ini tetap yang dasarnya adalah heng dari kiri ke kanan. Ini aksara ta ya, ini shu, yang tadi sudah kita bahas. Ini pie, ini tien, ini heng ce, ini heng ce nomor 6. Heng ce. Lalu na, ini na ya, na dari atas ke bawah. Lalu ti naik ya, ti naik. Heng ce kou, kou itu kait. Jadi nulisnya itu ini, heng ce kou naikkan, heng ce kou. Lanjutnya 9 shu kou, nih shu kou. Shu itu lurus, kou kait ya. Turunkan lalu kait ke atas. Pie, heng pie, heng pie, heng pie ya, heng pie. Kayak menulis aksara ini. Shui ini ada heng pie-nya. Selanjutnya goresan dasar ke-11 itu hengkou. Hengkou ya, hengkou. Hengkou lurus, hengkou kait. Lalu shu wan kou lurus ke bawah, lengkung dan kait. Shu wan kou. Ini contoh aksaranya. Ya, shu wan kou ada di sini. Terus pie ce ya, pie ce. Shu ti itu naik ya. Shu ti ya. Shu ce kayak kita menulis L. Shu ce pie dian ya. Pie dian. Shu ce kou. Shu ce kou. Lanjut. Xie kou kait ya, kaitkan. Xie kou kait naikkan. 19 heng pie wan kou. Heng pie wan kou. Wan itu lengkung, wan kou kait. Heng ce ti naikkan. Heng ce ti kayak kita menulis abjad jet ya, heng ce ti naikkan. Terus goresan dasar ke-21 itu heng 21 wan kou ya, wan kou ini. Wan itu lengkung. Wan lengkung kou kait. Terus heng ce wan kou ya, heng ce wan kou kait, jangan lupa. Shu itu lurus, wan itu lengkung. Shu wan ya, shu wan. Terus heng ce wan sama dengan ini cuma ditambahkan heng. Heng ce wan. 25 heng ce kou. Heng ce kou jangan lupa dikait. Heng ce kou jangan lupa dikait. Terus heng xie kou ya. 27 heng ce pie. Heng ce pie. 28 pie shu ce pie. Shu ce pie ya. Shu ce pie. Shu ce ya. Shu ce ke bawah. Ini contoh aksaranya. 30 heng ce heng itu lurus. Ini boleh naikkan juga sedikit, tidak apa-apa. Heng ce 31 heng ce heng ce ini contoh aksaranya. Selanjutnya
kita akan mempelajari peraturan penulisan aksara Mandarin. Contoh, pada umumnya aksara Mandarin itu urutannya begini. Kalau ada aksara yang seperti ini, maka heng dulu baru shu aturannya. Lu ini pie, lu na, pie na. Kalau ada aksara yang umumnya kayak begini, itu dari atas ke bawah. Heng, heng, heng. Kalau ada aksara yang kayak begini, kurang lebih kayak begini punya, dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri dulu baru masuk ke kanan. Lalu kalau ada aksara kayak begini, berarti kita luar lalu dalam. Kalau ada aksara yang seperti ini, yang kotak-kotak besar ini, kita akan mengerjakan luar lalu dalam, lalu tutup ya, luar, dalam, tutup. Jangan ditutup dulu ya. Kalau ditutup ibaratnya kotak, kalau ditutup nggak bisa diisi lagi. Kalau ada yang salah yang seperti ini, maka biasanya sih tengah, kiri, lalu kanan. Kenapa peraturan penulisan aksara Mandarin ini dibuat? Nih, dengan mengikuti urutan penulisan aksara, maka kita tidak hanya dapat menulis dengan cepat, tetapi kita juga menuliskan aksara tersebut dengan benar dan tepat. Dengan demikian, maka kita dapat menghindari kesalahan tulisan yang disebabkan oleh urutan yang berbeda. Selain itu, dengan menguasai urutan penulisan, maka kita dapat dengan mudah mengecek atau mencari aksara Mandarin tersebut di dalam kamus. Selanjutnya kita akan belajar bagian dari aksara Mandarin. Kita sudah belajar goresan ya, goresan. Untuk menulis aksara Mandarin kita butuh goresan-goresan dasar. Selanjutnya bagian dari aksara Mandarin itu namanya radikal. Karena aksara Mandarin itu begitu banyak, maka dikelompokkan ada yang namanya radikal. Kita belajar radikal. Yang pertama itu tan ren pang, ya itu biasanya berhubungan dengan orang. Ini contohnya aksara ni, ta, ni itu kamu, ta itu dia. Nanti kalau kita melihat aksara Mandarin yang ada ininya tan dan pangnya, berarti aksara itu rata-rata berhubungan dengan orang. Lanjut, nü zi pang itu perempuan, biasanya berhubungan dengan perempuan atau wanita. Nanti kalau kita ketemu dengan aksara Mandarin yang ini, yang dia ada nü zi pang ini, rata-rata aksara Mandarin itu dikelompokkan yang berhubungan dengan, ada hubungannya dengan wanita. Misalnya aksara Mandarin ini ma itu ibu, ya. Ibu itu kan wanita. Ta itu dia ini, dia untuk perempuan, ya. Ta dia perempuan. Terus ini kou zi pang, mulut. Ini aksara ma itu ma apakah itu bertanya, he itu minum, ya, minum karena minum itu berhubungan dengan mulut. Terus ini san dian shui, ya, berhubungan dengan air. Aksara Mandarinnya jiang itu sungai, he itu kali, ya, he itu kali. Terus yan zi pang itu berbicara atau bahasa. Aksara Mandarin shuo bicara yu bahasa. Jadi berhubungan dengan yan zi pang itu berhubungan bicara dan bahasa. Pauker itu atap bangunan. Nih, aksara jiang rumah atau kung istana berhubungan dengan atap bangunan. Cao zi tou itu rumput atau tumbuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan aksara Mandarin yang begini itu berhubungan dengan rumput atau tumbuhan. Ini contoh aksaranya cao itu rumput. Hua itu bunga. Lalu guangzi ini aksara ini radikal guangzi bangunan atau rumah. Misalnya kita tian ya, tian, lalu miao. Tian itu toko, miao itu kelenteng. Zhou zer itu berhubungan berjalan atau kaki atau jalan. Yun, ini yuan artinya jalan, jauh ya, jadi berhubungan dengan jalan. Ini yun itu kayaknya bergerak, ya, bergerak. Jadi berhubungan dengan jalan atau berjalan kaki. Ada bagian dari bentuk aksara Mandarin yang sering muncul, misalnya dari aksara xiang, ini wang dengan ren. Bagian yang sama ada xin, zeti, xin. Sedangkan dalam aksara Mandarin ce, guo, hai, bagian yang sama adalah ini, zhou zer. Bagian yang sama inilah yang dinamakan radikal. Selanjutnya, tugas ketiga kita adalah menulis goresan dasar aksara Mandarin. Ini contoh yang sudah saya buat. Jadi tadi heng kayak begini, shu ke bawah, pie, tian, cukup satu kali gores saja, enggak usah banyak-banyak. Tidak perlu ditimpa atau tidak perlu ditebalin, ya. Cukup satu kali gores saja, ya. Setiap goresan itu kalian tulisnya dengan satu kali gores. Ini ti, goresan naik, jangan lupa. Ini heng ceko, shuko,
heng pie ya, heng pie ini contohnya, heng gong, shu wan gong, pie ce, shu ti, shu ce, lalu pie tian. Lanjutnya yang nomor 17, shu ce gong, xie gong, heng ce wan gong, heng ce ti, wan gong, heng ce gong, shu wan, heng ce wan, heng ce gong, heng xie gong, heng ce pie, shu ce pie, shu ce, shu ce, heng ce. Jadi kamu tulis Latin 3 ini seperti contoh yang ini, terus setelah selesai Anda kirim upload ke GC Lao Shi Xing Sang ya. Oke, 谢谢大家，再见。